Aku bekerja sampai larut malam, sering lembur, sering makan sambil menangis di meja kantor. Semua kulakukan demi masa depan rumah tanggaku. Tapi setelah gajiku naik menjadi 20 juta sebulan, hidupku justru berubah menjadi mimpi buruk. Mertuaku mulai meminta 15 juta setiap bulan. Bukan untuk kebutuhan rumah, bukan untuk biaya berobat, tapi untuk menjaga gengsi arisan sosialitanya. Dan yang paling menghancurkan, suamiku malah berkata, "Kalau bukan kamu yang bantu ibu, siapa lagi?" Aku pikir setelah menikah aku akan punya pasangan, tapi ternyata aku hanya menjadi ATM berjalan untuk keluarga mereka. Dan malam saat aku menolak memberikan uang itu, mertuaku menatapku sambil berkata, "Perempuan miskin sepertimu jangan lupa, hidupmu naik karena keluarga kami." Kalimat itu menghancurkan harga diriku. Dan sejak malam itu, aku mulai merencanakan sesuatu yang tidak pernah mereka bayangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum cerita ini dimulai, jangan lupa bantu like dan subscribe dulu ya. Semoga siapapun yang menekan tombol subscribe di channel ini, dilancarkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, dan keluarganya selalu dijauhkan dari kesedihan serta dipenuhi kebahagiaan. Amin. Dan seperti biasa, tulis di kolom komentar, kalian menonton dari kota mana? Karena siapa tahu, ada yang diam-diam sedang bertahan dalam rumah tangga seperti cerita malam ini. Aku selalu bangga bisa membantu suamiku. Dulu aku selalu percaya, kalau rumah tangga yang baik dibangun dari kerjasama dan pengorbanan. Makanya sejak awal menikah, aku tidak pernah keberatan bekerja keras demi membantu suamiku. Aku bahkan bangga bisa berada di titik itu. Bangga karena aku merasa menjadi istri yang berguna. Aku bukan berasal dari keluarga kaya. Sejak kecil aku terbiasa hidup sederhana. Ayahku hanya pegawai biasa. Ibuku jualan kecil-kecilan di rumah. Dan dari mereka aku belajar satu hal. Kalau hidup tidak akan berubah kalau kita malas berjuang. Karena itu sejak muda aku bekerja sangat keras. Aku belajar sambil kerja. Lembur hampir setiap minggu. Dan pelan-pelan karierku naik. Sampai akhirnya aku bisa mendapatkan penghasilan yang menurut banyak orang cukup besar. Tapi anehnya, semakin besar penghasilanku, hidupku justru semakin melelahkan. Aku bertemu suamiku saat hidupku sedang sangat sibuk. Dia bukan laki-laki romantis. Bukan juga tipe yang suka memberi kejutan manis. Tapi dulu dia selalu membuatku merasa tenang. Dia pendengar yang baik. Kalau aku pulang kerja sambil mengeluh capek, dia mendengarkan tanpa memotong. Kalau aku lembur sampai malam, dia sering menungguiku makan. Dan sebagai perempuan yang sejak lama terbiasa menghadapi semuanya sendiri, perhatian kecil seperti itu terasa sangat hangat. Aku jatuh cinta perlahan. Dan waktu dia melamarku, aku benar-benar percaya aku sedang memilih orang yang tepat. Setelah menikah, aku tetap bekerja seperti biasa. Bahkan lebih keras dari sebelumnya. Karena aku punya mimpi sederhana. Aku ingin punya rumah sendiri. Aku ingin membantu suamiku hidup lebih tenang. Aku ingin suatu hari nanti kami bisa membesarkan anak tanpa kesulitan ekonomi seperti yang pernah dialami orang tuaku dulu. Dan jujur saja, aku bahagia melakukan semua itu. Aku tidak pernah merasa terbebani menjadi perempuan yang berpenghasilan lebih besar dari suami. Karena bagiku rumah tangga bukan soal siapa yang paling tinggi penghasilannya, tapi soal saling membantu. Setiap pagi aku bangun lebih awal, menyiapkan sarapan, lalu berangkat kerja sebelum jalanan macet. Kadang aku pulang saat langit sudah gelap. Kadang bahkan masih membuka laptop di rumah karena pekerjaan belum selesai. Tubuhku sering lelah. Tapi setiap kali melihat suamiku tersenyum saat aku pulang, aku merasa semua perjuangan itu tidak sia-sia. Awal-awal menikah hidup kami sebenarnya sederhana sekali. Kami tinggal di rumah kecil.
belum punya mobil mewah, belum punya banyak tabungan. Tapi aku merasa tenang. Karena saat itu aku percaya kami sedang membangun masa depan bersama. Dan selama beberapa bulan pertama, aku benar-benar merasa dicintai. Suamiku sering berkata, "Aku bangga punya istri kayak kamu." Kalimat itu dulu selalu membuatku tersenyum. Karena aku merasa dihargai. Aku merasa semua lelahku dilihat olehnya. Sampai akhirnya, ibu mertuaku mulai tahu berapa besar gajiku. Dan sejak hari itu, semuanya perlahan berubah. Awalnya hanya pertanyaan kecil. Tentang pekerjaanku. Tentang bonus kantor. Tentang berapa penghasilanku setiap bulan. Aku tidak terlalu memikirkan waktu itu. Karena kupikir beliau hanya penasaran. Lagi pula selama itu aku juga merasa ibu mertua cukup baik padaku. Beliau sering memuji masakanku. Sering bercerita pada tetangga kalau punya menantu perempuan sukses. Dan jujur saja, sebagai menantu, aku senang mendengar itu. Aku pikir aku diterima dengan baik di keluarga mereka. Aku sama sekali tidak tahu bahwa pujian itu perlahan berubah menjadi rasa ingin memiliki. Dan aku juga belum tahu bahwa penghasilanku nantinya akan menjadi sumber masalah terbesar dalam rumah tanggaku. Suatu malam saat kami makan malam bersama di rumah mertua, aku masih ingat jelas bagaimana ibu mertua menatapku sambil tersenyum lalu berkata, "Gaji kamu sekarang udah hampir 20 juta ya?" Aku sedikit kaget, karena aku tidak pernah merasa nyaman membicarakan uang. Aku hanya tersenyum kecil sambil mengangguk pelan. Dan entah kenapa, tatapan beliau malam itu terasa berbeda. Sulit dijelaskan. Tapi untuk pertama kalinya, aku merasa seperti sedang dinilai bukan sebagai menantu, melainkan sebagai sesuatu yang punya nilai untuk dimanfaatkan. Dan aku benar-benar tidak menyangka, kalau beberapa minggu setelah malam itu, aku akan mendengar permintaan yang membuatku menangis diam-diam hampir setiap malam. Gajiku 20 juta dan aku bekerja hampir tanpa istirahat. Banyak orang berpikir, perempuan yang punya gaji besar pasti hidupnya enak. Pasti bahagia. Pasti bisa membeli apa saja yang diinginkan. Padahal kenyataannya, semakin besar penghasilanku, semakin besar juga lelah yang harus kutanggung setiap hari. Aku bekerja di sebuah perusahaan besar dengan posisi yang cukup tinggi. Pekerjaanku menuntut banyak hal. Target, laporan, meeting, tekanan. Kadang aku bahkan belum sempat duduk tenang sejak pagi sampai sore. Telepon terus berbunyi. Laptop hampir tidak pernah benar-benar tertutup. Dan setiap hari rasanya seperti sedang berlari tanpa boleh berhenti. Tapi aku tetap bertahan. Karena dalam pikiranku waktu itu, semua ini demi masa depan rumah tanggaku. Aku ingin hidup kami lebih baik. Aku ingin suamiku bangga padaku. Aku ingin suatu hari nanti kami punya rumah sendiri tanpa harus mencicil terlalu berat. Dan karena itulah, aku terus bekerja sekeras mungkin. Setiap pagi aku bangun sebelum subuh. Memasak cepat. Menyiapkan kebutuhan rumah. Lalu buru-buru berangkat sebelum jalanan macet. Kadang aku bahkan sarapan di mobil karena terlalu terburu-buru. Sedangkan malam harinya, aku sering pulang saat tubuhku sudah hampir tidak punya tenaga. Bahkan beberapa kali aku tertidur sambil masih memegang laptop. Dan di tengah semua kelelahan itu, aku tetap berusaha menjadi istri yang baik. Aku tetap memasak, tetap mencuci, tetap membereskan rumah. Karena aku tidak ingin suamiku merasa aku berubah setelah karierku naik. Aku masih ingat suatu malam saat tubuhku benar-benar drop karena terlalu lelah. Aku pulang hampir jam 11 malam. Kakiku pegal. Kepalaku sakit. Dan begitu sampai rumah aku langsung duduk di lantai sambil memejamkan mata sebentar. Suamiku waktu itu mendekat lalu berkata, "Capek banget ya?" Aku langsung tersenyum kecil. Karena kalimat sederhana seperti itu saja sudah cukup membuatku merasa dihargai. Aku mengangguk pelan. Lalu berkata sambil tertawa kecil,
Nggak apa-apa, demi masa depan kita. Dan bodohnya, aku benar-benar percaya semua perjuanganku waktu itu sedang membangun masa depan bersama. Padahal perlahan, aku justru sedang membangun kenyamanan untuk orang lain. Setiap akhir bulan penghasilanku memang terlihat besar. Hampir 20 juta. Jumlah yang menurut banyak orang sangat cukup. Tapi jujur saja, aku hampir tidak pernah menikmati uang itu untuk diriku sendiri. Aku jarang membeli barang mahal, jarang liburan, jarang memanjakan diri. Bahkan tas kerjaku masih tas lama yang kupakai bertahun-tahun. Karena aku lebih suka menyimpan uang untuk kebutuhan rumah tangga kami nanti. Aku berpikir seperti itu karena aku benar-benar serius menjalani pernikahan. Aku ingin menjadi partner yang baik untuk suamiku. Dan awalnya, suamiku juga terlihat sangat menghargai semua perjuanganku. Dia sering berkata pada teman-temannya, "Istriku kerja keras banget." Atau, "Aku salut sama dia." Kalimat-kalimat kecil seperti itu dulu membuatku bertahan. Karena aku merasa semua lelahku dilihat olehnya. Sampai akhirnya, ibu mertuaku mulai ikut masuk terlalu jauh dalam kehidupan kami. Awalnya hanya sering bertanya soal pekerjaanku. Lalu mulai bertanya soal bonus. Kemudian mulai penasaran dengan jumlah penghasilanku setiap bulan. Dan entah kenapa, setelah tahu aku bergaji besar, sikap beliau perlahan berubah. Beliau mulai sering memuji pekerjaanku di depan orang lain. Tapi pujian itu terasa aneh. Bukan seperti bangga pada menantu. Lebih seperti bangga punya seseorang yang bisa diandalkan secara finansial. Aku masih mencoba berpikir positif waktu itu. Sampai suatu sore kami makan bersama di rumah mertua. Ibu mertuaku sedang berkumpul dengan beberapa teman arisannya. Mereka semua berpakaian rapi dan penuh perhiasan. Aku duduk agak canggung di ruang tamu sambil tersenyum sopan. Dan malam itu, untuk pertama kalinya aku mendengar ibu mertuaku berkata dengan nada bangga, "Menantu saya gajinya hampir 20 juta sebulan." Semua temannya langsung terlihat kagum. Ada yang tertawa kagum, ada yang memuji, dan aku hanya tersenyum kecil sambil merasa tidak nyaman. Karena aku tidak suka penghasilanku dijadikan bahan pembicaraan. Tapi yang lebih membuatku tidak enak adalah tatapan ibu mertuaku malam itu. Tatapan seseorang yang seolah baru menyadari bahwa menantunya bisa menjadi sumber gengsi baru dalam lingkungannya. Awalnya mertuaku terlihat sangat baik padaku. Kalau mengingat awal-awal menikah dulu, kadang aku masih bingung sendiri. Bagaimana seseorang yang awalnya terlihat begitu baik, perlahan bisa berubah menjadi sumber luka terbesar dalam rumah tanggaku. Karena jujur saja, di awal pernikahan, aku benar-benar menyukai ibu mertuaku. Beliau terlihat hangat, perhatian, dan sangat bangga punya menantu perempuan yang bekerja mapan. Setiap kali kami datang ke rumahnya, beliau selalu menyambutku dengan senyum lebar. Kadang beliau memasakkan makanan favoritku. Kadang memintaku duduk santai sambil berkata, "Udah capek kerja? Nggak usah bantu dapur dulu." Kalimat sederhana seperti itu dulu membuatku merasa diterima. Sebagai perempuan yang menikah tanpa punya pengalaman hidup serumah dengan keluarga besar, aku merasa sangat beruntung. Aku bahkan sering berkata pada teman-temanku, "Mertuaku baik banget." Dan waktu itu, aku benar-benar percaya. Beliau sering memuji pekerjaanku di depan keluarga. Sering bilang bangga punya menantu perempuan pintar dan mandiri. Bahkan beberapa kali beliau menggandeng tanganku sambil berkata, "Perempuan sekarang memang harus kuat kayak kamu." Kalimat itu dulu membuatku tersenyum haru. Karena aku merasa dihargai bukan hanya sebagai istri, tapi juga sebagai perempuan yang bekerja keras. Aku jadi semakin ingin dekat dengannya. Kalau beliau butuh bantuan, aku langsung menawarkan diri. Kalau beliau ingin dibelikan sesuatu, aku sering diam-diam membelikannya. Bahkan beberapa kali aku rela mengambil cuti kerja hanya untuk menemaninya pergi ke acara keluarga. Karena bagiku,
Membangun hubungan baik dengan mertua itu penting. Aku tidak ingin menjadi menantu yang hanya datang lalu diam di kamar. Aku ingin benar-benar dianggap bagian keluarga mereka. Dan mungkin, itulah salah satu alasan kenapa aku tidak sadar saat semuanya mulai berubah perlahan. Awalnya sangat halus. Sangat kecil sampai aku menganggap itu hal biasa. Seperti saat beliau mulai sering bertanya tentang pekerjaanku, tentang bonus tahunan, tentang uang lembur, tentang kenaikan jabatan. Aku masih menjawab santai waktu itu, karena kupikir beliau hanya penasaran. Sampai akhirnya, beliau mulai sering membandingkanku dengan menantu-menantu lain di depan orang-orang. Kalau menantu saya beda, dia perempuan karir. Atau, untung anak saya dapat istri sukses. Awalnya aku menganggap itu pujian. Tapi lama-lama, aku mulai merasa tidak nyaman. Karena setiap kali beliau bicara tentangku, yang dibahas hampir selalu pekerjaanku dan penghasilanku. Bukan bagaimana aku memperlakukan suamiku. Bukan bagaimana aku menjaga rumah tangga. Tapi selalu gaji, jabatan, kantor, penghasilan. Dan anehnya, aku tetap mencoba berpikir positif. Aku terus meyakinkan diriku sendiri bahwa beliau hanya bangga padaku. Sampai suatu hari aku mulai melihat sisi lain dari kehidupan ibu mertuaku. Beliau ternyata sangat aktif di lingkungan sosialita tempat tinggalnya. Hampir setiap minggu ada arisan, ada kumpul-kumpul, ada acara makan siang, dan semuanya terlihat sangat mewah. Tas branded, perhiasan, sepatu mahal, foto-foto di restoran mewah. Awalnya aku tidak terlalu memikirkan itu, karena setiap orang memang punya cara hidup masing-masing. Tapi lama-lama aku mulai sadar, ibu mertuaku sangat peduli dengan gengsi. Beliau selalu ingin terlihat paling baik di depan teman-temannya. Kalau ada yang membeli tas baru, beliau juga ingin punya. Kalau ada yang liburan, beliau ikut ingin pamer. Dan semua itu mulai terasa aneh saat beliau tahu berapa besar penghasilanku. Suatu sore aku datang ke rumahnya setelah pulang kerja. Tubuhku benar-benar lelah waktu itu. Tapi beliau terlihat sangat semangat menunjukkan foto-foto arisan terbarunya. Beliau tertawa sambil berkata, "Teman-teman ibu sekarang pada iri." Aku tersenyum kecil sambil bertanya, "Iri kenapa, Bu?" Beliau langsung menjawab sambil tersenyum bangga, "Karena ibu punya menantu perempuan sukses." Entah kenapa, kalimat itu tidak lagi terasa hangat seperti dulu. Ada sesuatu yang membuat dadaku tidak nyaman, tapi aku tetap diam. Sampai akhirnya malam itu, aku mendengar sesuatu yang benar-benar membuka mataku. Saat aku sedang di dapur mengambil minum, aku mendengar salah satu teman arisan ibu mertua berkata, "Enak ya punya menantu kaya." Dan ibu mertuaku menjawab sambil tertawa kecil, "Ya lumayan, bisa bantu jaga gengsi ibu." Tanganku langsung berhenti bergerak. Dadaku terasa dingin. Karena untuk pertama kalinya, aku sadar, mungkin selama ini, aku tidak benar-benar dipandang sebagai keluarga, tapi sebagai sesuatu yang bisa dibanggakan dan dimanfaatkan. Semua berubah saat mertuaku tahu jumlah gajiku. Setelah malam itu, aku mulai melihat banyak hal dengan cara yang berbeda. Kalimat, "Bisa bantu jaga gengsi ibu," terus terngiang di kepalaku. Awalnya aku mencoba mengabaikannya. Mungkin aku terlalu sensitif. Mungkin itu hanya candaan biasa. Tapi semakin hari, aku mulai sadar semuanya memang perlahan berubah sejak ibu mertua tahu persis jumlah penghasilanku. Beliau jadi semakin sering menghubungiku. Kadang pagi-pagi sekali. Kadang malam saat aku baru pulang kerja dan tubuhku sudah sangat lelah. Awalnya hanya bertanya, "Lagi sibuk enggak?" Lalu berubah menjadi, "Bonus kantor kapan cair?" Dan lama-lama, pertanyaannya mulai membuatku tidak nyaman. "Bulan ini dapat berapa? THR kantor besar ya? Tunjanganmu masih jalankan?"
Aku mulai merasa seperti bukan menantu. Aku seperti seseorang yang sedang dipantau penghasilannya setiap waktu. Dan yang paling membuatku heran, suamiku sama sekali tidak merasa itu aneh. Suatu malam saat kami sedang makan, aku akhirnya memberanikan diri bicara. Ibumu kok sekarang sering banget nanya soal uang ya? Suamiku langsung menjawab santai sambil makan. Namanya juga orang tua. Aku diam beberapa detik, lalu berkata pelan. Tapi aku jadi nggak nyaman. Dia malah tertawa kecil. Kamu kebanyakan mikir. Kalimat itu lagi. Selalu itu. Setiap kali aku mencoba menyampaikan perasaanku, semuanya dianggap berlebihan. Padahal jauh di dalam hati, aku mulai merasa ada sesuatu yang tidak sehat dalam hubungan ini. Hari-hari berikutnya aku mulai sering diajak datang ke acara sosial ibu mertua. Awalnya aku senang. Kupikir beliau benar-benar ingin dekat denganku. Tapi ternyata, aku lebih sering dijadikan bahan kebanggaan di depan teman-temannya. Menantu saya kerja di perusahaan besar. Gajinya hampir 20 juta. Semua kebutuhan anak saya sekarang lebih ringan. Setiap kali mendengar itu aku hanya tersenyum kecil sambil menahan tidak nyaman. Karena aku tidak suka hidupku diumbar seperti itu. Dan jujur saja, aku mulai merasa bukan dianggap manusia. Aku seperti trofi. Seperti alat pamer untuk menaikkan gengsi. Suatu siang aku datang ke rumah mertua setelah pulang kerja. Hari itu tubuhku sangat lelah karena habis meeting seharian. Aku hanya ingin duduk tenang sebentar. Tapi baru beberapa menit di sana, ibu mertua langsung duduk di dekatku sambil berkata, "Ibu bangga banget sama kamu." Aku tersenyum kecil. Beliau lalu melanjutkan, "Sekarang ibu jadi lebih dihargai di lingkungan ibu." Dadaku langsung terasa aneh. Aku belum sempat menjawab, beliau kembali berkata sambil tertawa kecil. "Teman-teman ibu sampai bilang ibu beruntung punya menantu kaya." Kata, "kaya," itu membuatku tidak nyaman. Karena tidak ada yang tahu bagaimana kerasnya aku bekerja sampai bisa berada di titik itu. Tidak ada yang tahu aku sering pulang malam. Sering sakit karena kelelahan. Sering makan tidak teratur. Banyak orang hanya melihat hasilnya. Tidak pernah melihat perjuangannya. Dan malam itu, untuk pertama kalinya aku mulai merasa penghasilanku tidak lagi dilihat sebagai hasil kerja keras, melainkan sebagai sesuatu yang bisa dimanfaatkan. Beberapa hari kemudian semuanya semakin terasa jelas. Saat makan malam bersama, ibu mertua tiba-tiba berkata, "Kalau perempuan penghasilannya besar, harus lebih banyak bantu keluarga suami." Ruangan langsung terasa hening. Aku menoleh pelan ke arah suamiku. Tapi dia hanya diam sambil makan. Aku mencoba tersenyum kecil lalu berkata hati-hati. "Kan selama ini aku juga bantu, Bu?" Beliau langsung menjawab cepat. "Iya, tapi jangan lupa. Rezekimu juga ada doa keluarga suami." Kalimat itu langsung membuat dadaku terasa panas. Karena entah kenapa, ucapan itu terdengar seperti pengingat bahwa penghasilanku bukan sepenuhnya milikku lagi. Aku langsung kehilangan selera makan malam itu. Dan saat perjalanan pulang, aku mencoba bicara pelan pada suamiku. Aku ngerasa nggak nyaman kalau uangku terus dibahas. Tapi lagi-lagi dia menjawab santai. "Ibu cuma bangga sama kamu." Aku menatap keluar jendela mobil sambil diam. Karena semakin hari, aku mulai sadar sesuatu yang sangat menyakitkan. Di keluarga ini, nilai diriku perlahan mulai diukur dari seberapa besar uang yang bisa kuberikan. Kasih ibu 15 juta setiap bulan. Malam itu hujan turun cukup deras. Aku baru saja pulang kerja setelah seharian penuh meeting dan revisi laporan. Tubuhku benar-benar lelah. Kakiku pegal. Kepalaku sakit. Dan satu-satunya hal yang kupikirkan saat itu hanyalah mandi air hangat lalu tidur cepat. Tapi ternyata, malam itu justru menjadi awal dari luka terbesar dalam rumah tanggaku. Saat aku baru duduk di sofa sambil membuka sepatu,
Suamiku tiba-tiba berkata, "Besok malam kita makan di rumah ibu ya." Aku mengangguk pelan tanpa banyak pikir. Karena belakangan kami memang cukup sering datang ke sana. Dan bodohnya, aku masih belum menyadari kemana semua ini akan mengarah. Besok malamnya kami datang ke rumah ibu mertua. Rumah terlihat cukup ramai. Beberapa tante dan teman arisannya baru saja pulang. Di meja ruang tamu masih ada sisa kue dan cangkir teh. Aku duduk sambil tersenyum kecil meski tubuhku sebenarnya sangat lelah. Ibu mertua terlihat senang sekali malam itu. Beliau bahkan beberapa kali memuji tas baru salah satu teman arisannya yang katanya dibeli dari luar negeri. Aku hanya mendengarkan sambil diam. Sampai akhirnya suasana berubah. Tiba-tiba ibu mertua mematikan televisi lalu menatapku cukup serius. Dadaku langsung terasa tidak enak. Dan beberapa detik kemudian, beliau berkata sesuatu yang membuat seluruh tubuhku dingin. "Mulai bulan depan, kasih ibu 15 juta tiap bulan ya." Dunia rasanya langsung sunyi. Aku benar-benar membeku. Kupikir aku salah dengar. Tanganku yang sedang memegang gelas langsung dingin. Aku menoleh cepat ke arah suamiku. Berharap dia terlihat kaget juga. Berharap dia berkata, "Bu, jangan bercanda." Atau minimal tertawa kecil karena itu terdengar tidak masuk akal. Tapi tidak. Suamiku hanya duduk diam. Dan diamnya malam itu jauh lebih menyakitkan daripada ucapan ibunya sendiri. Aku mencoba tersenyum kecil meski bibirku gemetar. "Maksudnya gimana ya, Bu?" Ibu mertua langsung menjawab santai seolah permintaannya sangat wajar. "Ya, buat bantu ibu. Sekarang lingkungan ibu beda." Aku masih belum benar-benar mengerti. Sampai beliau melanjutkan sambil tertawa kecil. "Masa ibu kalah sama teman-teman arisan?" Dadaku langsung terasa sesak. Aku benar-benar tidak percaya dengan apa yang sedang kudengar. 15 juta. Dari gajiku yang 20 juta. Dan itu bukan untuk kebutuhan mendesak. Bukan untuk biaya rumah sakit. Bukan untuk kebutuhan hidup, tapi untuk menjaga gengsi di lingkungan sosialita. Aku langsung menoleh lagi pada suamiku. Dan saat itulah, hatiku benar-benar mulai hancur. Karena dia malah berkata pelan, "Kamu kan masih sisa 5 juta. Kalimat itu langsung membuat napasku terasa berat. 5 juta. Untuk kebutuhan hidup kami 1 bulan. Kontrakan. Makan. Transportasi, tagihan, dan dia mengatakannya seolah itu cukup. Aku mencoba bicara pelan sambil menahan gemetar. Tapi itu kebanyakan. Belum selesai aku bicara, ibu mertua langsung berkata, "Perempuan kalau udah nikah harus tahu prioritas." Aku mulai merasa dadaku panas. Tapi aku masih mencoba sopan. "Aku juga mikirin masa depan kita, Bu." Dan saat itulah, ibu mertua mengucapkan kalimat yang sampai sekarang masih terngiang jelas di kepalaku. "Kalau nggak mau bantu keluarga suami, buat apa kamu menikah?" Kalimat itu langsung terasa seperti tamparan keras. Air mataku hampir jatuh saat itu juga. Karena malam itu untuk pertama kalinya, aku merasa keberadaanku sebagai istri hanya dinilai dari uang yang bisa kuberikan. Aku menoleh pada suamiku sekali lagi. Berharap, sedikit saja, semoga dia melihat kalau aku sedang terluka. Tapi tidak. Dia malah berkata sambil menghela napas, "Udahlah, ibu juga nggak minta selamanya." Kalimat itu langsung menghancurkan seluruh sisa kekuatan hatiku malam itu. Karena lagi-lagi, perasaanku tidak penting. Yang penting hanya ibunya tidak kecewa. Aku langsung diam. Benar-benar diam. Karena kalau aku bicara lagi, aku takut akan menangis di depan mereka. Perjalanan pulang malam itu terasa sangat panjang. Aku duduk diam di mobil sambil memandang jalanan basah di luar. Sedangkan suamiku mengemudi tanpa bicara apapun. Sampai akhirnya aku bertanya pelan, "Kamu serius setuju?" Dia langsung menjawab singkat, "Ya, bantu orang tua itu wajar."
Aku menoleh perlahan, lalu berkata dengan suara hampir pecah, "Tapi buat arisan sosialita." Ruangan langsung sunyi. Dan malam itu, untuk pertama kalinya sejak menikah, aku mulai merasa diriku bukan istri. Aku hanya ATM berjalan yang kebetulan tinggal serumah dengan anak mereka. Aku baru tahu uang itu untuk arisan sosialita. Setelah malam itu, aku hampir tidak bisa tidur. Aku berbaring membelakangi suamiku sambil menatap tembok kamar yang gelap. Kepalaku penuh. Dadaku sesak. Dan semakin kupikirkan, semakin aku merasa semua ini tidak masuk akal. 15 juta bukan uang kecil. Aku bekerja mati-matian untuk mendapatkannya. Lembur. Meeting sampai malam. Menahan stres setiap hari. Bahkan sering sakit karena terlalu capek. Dan sekarang, sebagian besar hasil kerjaku diminta hanya untuk menjaga gengsi di lingkungan sosialita. Aku mencoba memejamkan mata. Tapi kalimat ibu mertuaku terus terngiang. Masa ibu kalah sama teman-teman arisan? Dan yang paling menyakitkan, suamiku tidak merasa ada yang salah. Pagi harinya aku bangun dengan mata sembab. Tapi seperti biasa, aku tetap bersiap kerja. Aku masih mencoba menenangkan diriku sendiri. Mungkin aku terlalu berpikiran negatif. Mungkin uang itu memang untuk kebutuhan lain juga. Sampai akhirnya beberapa hari kemudian, aku mengetahui semuanya. Hari itu aku sedang makan siang di kantor ketika salah satu teman arisan ibu mertuaku mengunggah foto di media sosial. Aku sebenarnya tidak terlalu dekat dengannya. Tapi karena pernah dikenalkan ibu mertua, akun kami saling mengikuti. Dan saat melihat unggahan itu, tanganku langsung dingin. Foto-foto itu memperlihatkan restoran mewah, tas branded, perhiasan mahal, hadiah arisan puluhan juta, liburan bersama. Di salah satu foto bahkan ada tulisan besar, arisan Prestige Lady Monthly Gathering. Dadaku langsung terasa aneh. Aku memperbesar beberapa foto dengan tangan gemetar. Dan di sana, aku melihat ibu mertuaku tersenyum bangga sambil memegang tas baru. Di caption tertulis, "Alhamdulillah akhirnya bisa ikut Circle Elite." Circle Elite. Aku langsung tertawa kecil. Bukan karena lucu, tapi karena dadaku terasa sakit sekali. Karena tiba-tiba semuanya terasa jelas. Uang yang diminta dariku bukan untuk bertahan hidup. Bukan karena kesulitan ekonomi. Tapi demi terlihat kaya di depan orang lain. Aku langsung kehilangan selera makan siang hari itu. Sepanjang sore aku bekerja dengan pikiran kosong. Dan untuk pertama kalinya, aku mulai merasa dimanfaatkan secara terang-terangan. Malam harinya kami kembali datang ke rumah ibu mertua. Dan saat masuk ke ruang tamu, dadaku langsung terasa makin sesak. Karena di meja ada beberapa tas branded baru yang masih tersusun rapi. Ibu mertua terlihat sangat senang menunjukkan semuanya. Beliau berkata sambil tersenyum bangga, "Tas ini kemarin ibu dapat pas arisan." Aku hanya diam sambil mencoba mengontrol ekspresi wajahku. Lalu beliau kembali berkata, "Kalau ikut lingkungan atas memang harus menjaga penampilan." Kalimat itu langsung membuat emosiku mulai naik. Karena di kepalaku hanya ada satu pikiran. Aku bekerja sampai hampir tidak punya hidup. Dan uangku dipakai untuk semua ini. Tapi aku masih mencoba diam. Sampai akhirnya salah satu teman arisan beliau datang malam itu. Dan di depan orang itu, ibu mertuaku berkata sambil tertawa kecil, "Untung punya menantu perempuan sukses. Sekarang ibu nggak malu lagi ikut arisan." Kalimat itu langsung membuat seluruh tubuhku panas. Karena untuk pertama kalinya, aku merasa benar-benar hanya dijadikan alat gengsi. Bukan keluarga. Bukan anak sendiri. Tapi sumber uang untuk menaikkan status sosial. Aku menoleh ke arah suamiku. Berharap dia merasa malu mendengar itu. Tapi tidak. Dia malah ikut tersenyum kecil. Dan saat itulah, hatiku benar-benar mulai retak.
Perjalanan pulang malam itu sangat sunyi. Aku duduk diam sambil menahan tangis. Sampai akhirnya aku tidak kuat lagi. Aku berkata pelan, "Jadi selama ini uangku dipakai buat semua itu?" Suamiku langsung menghela napas. "Ya nggak semuanya juga." Aku langsung tertawa kecil pahit. "Tapi buat arisan iya kan?" Dia mulai terlihat kesal. "Kamu tuh kenapa sih jadi sensitif banget?" Kalimat itu langsung membuat air mataku jatuh. Sensitif. Padahal aku hanya sedang hancur. Aku mulai menangis sambil berkata, "Aku kerja keras tiap hari. Tapi kenapa rasanya hidupku cuma buat membiayai gengsi orang lain?" Dan malam itu, suamiku malah menjawab sesuatu yang membuat seluruh tubuhku dingin. "Kalau bukan karena doa ibu, mungkin kamu nggak akan sukses kayak sekarang." Kalimat itu langsung menghancurkan semuanya. Karena untuk pertama kalinya, aku merasa seluruh kerja kerasku dihapus begitu saja. Semua lembur. Semua perjuangan. Semua pengorbanan. Seolah bukan hasil usahaku sendiri. Dan malam itu, aku menangis diam-diam di kamar mandi lagi. Sambil bertanya pada diriku sendiri, apa salahnya seorang perempuan ingin menikmati hasil kerja kerasnya sendiri? Suamiku malah bilang aku harus bersyukur masih punya sisa. Setelah malam itu, ada sesuatu dalam diriku yang mulai perlahan mati. Bukan cintaku. Bukan juga rasa hormatku sepenuhnya. Tapi rasa aman yang dulu kurasakan saat bersama suamiku. Aku mulai sadar, laki-laki yang kunikahi tidak benar-benar melihat lelahku. Dia hanya melihat uang yang bisa kuberikan. Dan semakin aku mencoba bicara tentang perasaanku, semakin aku dianggap egois. Hari-hari setelah pertengkaran itu terasa sangat berat. Aku tetap bekerja seperti biasa. Meeting, lembur, target kantor. Semuanya tetap berjalan. Tapi sekarang aku menjalaninya dengan hati kosong. Aku tidak lagi merasa sedang membangun masa depan bersama suamiku. Aku merasa seperti sedang bekerja untuk menopang gengsi keluarga orang lain. Dan yang paling menyakitkan, tidak ada yang benar-benar peduli bagaimana aku bertahan. Suatu malam aku pulang sangat larut. Hari itu kantor sedang kacau dan aku bahkan belum sempat makan sejak siang. Tubuhku benar-benar lelah. Kakiku pegal. Kepalaku berdenyut. Begitu sampai rumah, aku langsung duduk lemas di sofa sambil memejamkan mata. Tapi baru beberapa menit aku diam, suamiku berkata santai dari ruang tengah. "Besok transfernya jangan lupa ya." Dadaku langsung terasa penuh. Karena bahkan dalam keadaan seperti itu, hal pertama yang diingat tetap uang. Aku membuka mata pelan lalu berkata, "Aku capek." Tapi dia malah menjawab, "Kan tinggal transfer." Kalimat sederhana itu langsung membuat mataku panas. Karena dia tidak mengerti. Yang membuatku lelah bukan sekadar mengirim uang, tapi perasaan bahwa seluruh hidupku perlahan bukan lagi milikku sendiri. Aku mencoba bicara pelan sambil menahan emosi. "Kamu tahu nggak sih aku kerja sekeras apa buat uang itu?" Suamiku langsung terlihat kesal. "Ya terus kenapa?" Aku menatapnya cukup lama. Dan malam itu untuk pertama kalinya, aku benar-benar ingin didengar sebagai manusia. Aku pulang malam hampir tiap hari. Aku sering sakit. Aku bahkan jarang beli apa-apa buat diriku sendiri. Tapi kenapa rasanya aku cuma diperas terus? Ruangan langsung hening. Aku mulai menangis pelan. Dan jujur saja, aku berharap malam itu dia akhirnya mengerti. Aku berharap dia memelukku lalu berkata, "Maaf ya." Tapi tidak. Dia malah menghela napas panjang lalu berkata sesuatu yang membuat dadaku seperti dihantam keras. "Kamu tuh harusnya bersyukur masih punya sisa 5 juta. Aku langsung membeku. Beberapa detik aku bahkan tidak bisa bicara. Karena aku benar-benar tidak percaya dengan apa yang baru saja kudengar. Bersyukur? Setelah bekerja mati-matian?
Setelah hampir seluruh penghasilanku diminta untuk arisan sosialita, air mataku langsung jatuh lebih deras. Aku tertawa kecil sambil menangis. Pahit sekali rasanya. Karena malam itu, aku sadar betapa kecilnya rasa sakitku di matanya. 5 juta. Dia mengatakannya seolah itu jumlah besar. Padahal, kontrakan, listrik, makan, bensin, kebutuhan rumah, semuanya harus dibayar dari sisa itu. Dan lucunya, dia sama sekali tidak melihat ada yang salah. Aku mulai gemetar. Suaraku pecah saat berkata, "Aku ini istrimu. Kenapa rasanya kamu lebih peduli gengsi ibumu daripada hidup kita sendiri?" Kalimat itu langsung membuat wajah suamiku berubah keras. Dia berdiri sambil menatapku tajam. "Jangan bawa-bawa ibu." Dadaku langsung sesak. Karena lagi-lagi, ibunya adalah wilayah yang tidak boleh disentuh. Meski gara-gara itulah rumah tangga kami perlahan hancur. Aku mulai menangis lebih keras. Dan saat itulah, suamiku mengucapkan kalimat yang sampai sekarang masih sangat membekas di hatiku. "Kamu tuh terlalu banyak hitung-hitungan buat perempuan." Kalimat itu langsung membuat seluruh tubuhku dingin. Karena selama ini, aku tidak pernah hitung-hitungan saat membantu. Aku hanya ingin dihargai. Aku hanya ingin hidup kami sendiri juga dipikirkan. Tapi di matanya, aku hanyalah perempuan pelit yang terlalu memikirkan uang. Padahal ironisnya, aku justru orang yang paling banyak mengorbankan uangku di rumah tangga ini. Malam itu aku masuk kamar mandi lagi. Mengunci pintu pelan. Lalu duduk di lantai sambil menangis tanpa suara. Air keran kubuka besar supaya tangisku tidak terdengar. Dan sambil memeluk lututku sendiri, aku akhirnya mengakui sesuatu yang paling menyakitkan. Aku mulai lelah menjadi perempuan kuat untuk orang-orang yang bahkan tidak pernah peduli pada lukaku sendiri. Aku mulai hidup hemat saat mertuaku pamer tas baru. Sejak sebagian besar gajiku mulai rutin diberikan untuk ibu mertua, hidupku berubah pelan-pelan. Bukan karena aku tiba-tiba jatuh miskin, tapi karena aku mulai kehilangan kebebasan untuk menikmati hasil kerja kerasku sendiri. Aku yang dulu tidak pernah terlalu memikirkan harga makanan, sekarang mulai menghitung setiap pengeluaran kecil. Aku mulai membawa bekal ke kantor supaya lebih hemat. Berhenti membeli kopi favoritku sebelum kerja. Menunda mengganti sepatu yang sudah mulai rusak. Bahkan skincare yang biasa kupakai mulai kuganti dengan yang paling murah. Padahal dulu, aku bekerja begitu keras supaya hidupku tidak sesulit masa kecilku. Tapi sekarang, aku justru hidup seperti orang yang terus takut uangnya habis. Sedangkan di sisi lain, aku melihat ibu mertuaku semakin sibuk dengan dunia sosialitanya. Beliau mulai sering menghadiri gathering mewah, makan di restoran mahal, pamer foto-foto dengan teman arisannya. Dan semuanya terasa seperti tamparan untukku. Karena aku tahu sebagian dari semua itu berasal dari hasil lemburku. Suatu sore aku pulang kerja dengan tubuh sangat lelah. Hari itu hujan deras dan aku memilih naik transportasi umum supaya lebih hemat. Bajuku sedikit basah. Kakiku pegal karena harus berdiri cukup lama di kereta. Tapi aku tetap mencoba kuat. Karena sekarang aku sudah terbiasa menahan semuanya sendiri. Saat sampai rumah, suamiku berkata, "Nanti malam kita ke rumah ibu ya." Dadaku langsung terasa berat. Entah kenapa sekarang setiap mendengar kalimat itu, aku selalu merasa cemas. Malam harinya kami datang ke rumah mertua. Dan begitu masuk ke ruang tamu, mataku langsung tertuju pada satu tas besar di sofa. Tas branded. Masih baru. Lengkap dengan pita dan kotaknya. Ibu mertua langsung tersenyum bangga begitu melihatku memperhatikan tas itu. Beliau berkata sambil tertawa kecil. "Bagus nggak?" Aku tersenyum kecil sambil mengangguk. Meski sebenarnya dadaku mulai sesak. Lalu beliau melanjutkan dengan wajah sangat puas. "Teman arisan ibu semuanya langsung iri." Kalimat itu langsung terasa menusuk.
Karena saat beliau bicara tentang tas itu dengan bangga, aku justru teringat sepatu kerjaku yang solnya hampir lepas. Aku teringat diriku sendiri yang beberapa bulan terakhir terus menahan membeli kebutuhan pribadi. Dan yang paling menyakitkan, aku sadar aku sedang berhemat untuk membiayai gengsi orang lain. Malam itu ibu mertua terlihat sangat bahagia. Beliau terus memamerkan tasnya dari berbagai sisi. Bahkan beberapa kali berkata, kalau ikut lingkungan atas memang harus bisa ngimbangin. Aku hanya diam sambil menahan sesuatu yang terasa penuh di dada. Sampai akhirnya salah satu teman arisannya menelepon lewat video call. Dan di depan layar itu, ibu mertua berkata sambil tertawa bangga. Untung menantu ibu penghasilannya besar. Aku langsung menunduk cepat. Karena entah kenapa, aku merasa sangat malu. Bukan malu karena penghasilanku, tapi malu karena kerja kerasku dipakai sebagai alat pamer. Perjalanan pulang malam itu terasa sunyi lagi. Aku duduk diam sambil memandangi jalan. Sampai akhirnya aku berkata pelan, "Tas itu mahal ya?" Suamiku menjawab santai, "Ya lumayan." Aku menggigit bibir pelan sebelum akhirnya bertanya, "Belinya pakai uang yang aku kasih?" Dia langsung menjawab tanpa merasa bersalah sedikit pun, "Ya sebagian." Jawaban itu langsung membuat dadaku sakit sekali. Aku menoleh perlahan. Aku sampai nahan beli kebutuhan sendiri. Tapi uangku dipakai buat beli tas arisan. Suamiku langsung terlihat kesal. "Kamu tuh jangan pelit sama ibu." "Pelit?" kata itu lagi. Padahal aku tidak pernah menolak membantu. Aku hanya lelah melihat pengorbananku dipakai untuk sesuatu yang bahkan bukan kebutuhan penting. Aku mulai menangis pelan di dalam mobil. Dan untuk pertama kalinya, aku benar-benar merasa hidupku tidak adil. Aku bekerja sampai hampir tidak punya waktu istirahat. Sedangkan orang lain menikmati hasilnya sambil tertawa di acara sosialita. Sesampainya di rumah aku langsung masuk kamar mandi. Aku melihat wajahku sendiri di cermin. Wajah lelah, mata sembab, tubuh yang mulai kurus karena terlalu banyak pikiran. Dan sambil menatap diriku sendiri malam itu, aku akhirnya bertanya sesuatu yang sangat menyakitkan. Kenapa perempuan yang paling banyak berkorban, justru sering jadi orang yang paling tidak dihargai? Aku dipermalukan di depan teman-teman sosialita mertuaku. Hari itu seharusnya menjadi hari istirahatku. Untuk pertama kalinya setelah berminggu-minggu lembur, aku akhirnya punya waktu libur. Aku ingin tidur lebih lama, membersihkan kamar perlahan, atau sekadar makan tenang tanpa memikirkan pekerjaan. Tapi pagi itu, suamiku tiba-tiba berkata, "Siang nanti ikut ibu ada acara arisan." Dadaku langsung terasa berat. Jujur saja, belakangan aku mulai tidak nyaman berada di lingkungan sosialita ibu mertua. Aku selalu merasa seperti dipamerkan. Seperti barang mahal yang dibawa untuk menaikkan gengsi. Aku mencoba menolak pelan. "Aku capek banget." Tapi suamiku langsung menjawab, "Sekali-sekalilah nemenin ibu." Akhirnya aku mengalah lagi. Seperti biasanya. Siang itu kami datang ke sebuah restoran mewah di pusat kota. Semua perempuan di sana tampil sangat glamor. Tas branded, perhiasan mahal, parfum menyengat, dan aku langsung merasa asing di tengah mereka. Aku hanya memakai blus sederhana dan celana kain biasa. Karena jujur saja, aku memang sudah lama berhenti membeli baju mahal untuk diriku sendiri. Saat masuk, ibu mertuaku langsung tersenyum bangga sambil menggandeng tanganku. "Nah ini menantu saya." Beberapa perempuan langsung menoleh. Tatapan mereka membuatku tidak nyaman. Mereka tersenyum, tapi entah kenapa terasa seperti sedang menilai. Aku mencoba tetap sopan. Duduk sambil tersenyum kecil. Sampai akhirnya salah satu ibu bertanya, "Katanya kerja di perusahaan besar ya?" Aku mengangguk pelan. Lalu ibu mertua langsung menyela dengan nada bangga. "Gajinya hampir 20 juta sebulan."
Dadaku langsung terasa panas. Aku langsung menoleh cepat ke arah beliau. Karena aku benar-benar malu. Tapi beliau malah tertawa kecil seolah itu hal biasa. Beberapa perempuan langsung terlihat kagum. Ada yang bersiul kecil. Ada yang berkata, "Pantesan sekarang Bu kelihatan makin glowing." Mereka semua tertawa. Dan entah kenapa, tawa itu terasa seperti sedang menusukku. Aku hanya tersenyum kecil sambil menunduk, berharap pembicaraan segera pindah. Tapi ternyata belum selesai. Salah satu teman arisan ibu mertua tiba-tiba berkata, "Enak ya punya menantu kaya." Dan saat itulah, ibu mertuaku mengucapkan kalimat yang membuat seluruh tubuhku membeku. Ya harus pintar milih menantulah. Semua orang tertawa lagi. Sedangkan aku benar-benar merasa seperti barang dagangan. Bukan keluarga. Bukan anak sendiri. Tapi investasi yang berhasil. Dadaku mulai sesak. Tanganku dingin. Tapi aku masih mencoba tersenyum. Karena aku tidak ingin membuat keributan. Sampai beberapa menit kemudian, pembicaraan berubah menjadi soal arisan mereka. Tentang tas baru. Tentang liburan. Tentang restoran mahal. Dan di tengah obrolan itu, salah satu ibu tiba-tiba berkata sambil melihatku, "Kalau menantunya gaji besar MAH enak ya Bu? Tinggal minta." Semua orang tertawa lagi. Dan kali ini, aku benar-benar merasa dipermalukan. Karena mereka mengatakannya tepat di depan wajahku. Seolah aku memang hanya mesin uang untuk keluarga ini. Aku menoleh ke arah suamiku. Berharap sedikit saja dia melihat aku tidak nyaman. Tapi tidak. Dia malah sibuk bermain ponsel sambil tersenyum kecil. Dan saat itulah, aku merasa benar-benar sendirian. Makan siang itu terasa sangat panjang. Aku hampir tidak menyentuh makananku. Dadaku terlalu penuh untuk menelan apapun. Sedangkan ibu mertua terlihat sangat menikmati perhatian dari teman-temannya. Beberapa kali beliau berkata, "Sekarang ibu jadi lebih ringan hidupnya." Kalimat itu langsung membuat mataku panas. Karena aku tahu, lebih ringan, yang beliau maksud dibayar oleh hidupku yang semakin berat setiap hari. Saat acara selesai, salah satu teman arisan ibu mertua mendekatiku sambil tertawa kecil. Lalu berkata, "Jangan bosan ya jadi ATM keluarga." Kalimat itu diucapkan sambil bercanda. Tapi entah kenapa, hatiku langsung hancur saat itu juga. Karena untuk pertama kalinya, orang luar pun bisa melihat apa yang sebenarnya terjadi padaku. Perjalanan pulang malam itu sangat sunyi. Aku duduk diam sambil memegang tasku erat. Dan tiba-tiba, air mataku jatuh begitu saja. Tanpa suara. Tanpa tangis keras. Hanya air mata yang mengalir pelan karena terlalu lama ditahan. Suamiku melirik sebentar lalu berkata, "Kamu kenapa lagi sih?" Aku tertawa kecil sambil menangis. Karena lucu sekali, setelah semua yang terjadi hari itu, dia masih tidak mengerti kenapa hatiku hancur. "Gajimu besar karena doa ibu mertuamu." Setelah acara arisan itu, ada sesuatu dalam diriku yang benar-benar berubah. Aku mulai malas datang ke rumah mertua. Malas ikut acara keluarga. Bahkan malas mendengar ponselku berbunyi kalau nama ibu mertua muncul di layar. Karena setiap kali melihat beliau, yang kuingat hanya satu hal. Aku tidak lagi dipandang sebagai manusia. Aku hanya sumber uang dan alat gengsi. Dan yang paling menyakitkan, suamiku tetap tidak melihat ada yang salah. Hari-hariku mulai terasa semakin berat. Aku bekerja seperti biasa. Tetap pulang malam. Tetap lembur. Tetap memaksakan diri kuat meski tubuhku mulai sering sakit. Tapi sekarang, aku menjalani semuanya dengan hati yang lelah. Aku tidak lagi merasa sedang membangun masa depan bersama. Aku merasa seperti sapi perah yang diperah pelan-pelan sampai habis. Suatu malam aku pulang kerja dengan kondisi benar-benar buruk. Hari itu aku bahkan sempat hampir pingsan di kantor karena belum makan seharian.
Kepalaku sakit, perutku perih, dan tubuhku rasanya mau roboh. Begitu sampai rumah, aku langsung duduk lemas sambil memegang kepala. Tapi belum sempat aku istirahat, suamiku berkata dari ruang tengah, "Besok ibu mau ikut gathering lagi." Dadaku langsung terasa berat. Aku sudah terlalu lelah mendengar semua tentang arisan dan lingkungan sosialita itu. Aku menjawab pelan tanpa tenaga. "Terus." Suamiku mendekat lalu berkata santai, "Ibu minta tambahan uang." Aku langsung memejamkan mata. Karena jujur saja, saat itu aku benar-benar ingin menangis. Aku baru saja hampir pingsan karena bekerja terlalu keras. Tapi yang dipikirkan tetap uang. Aku mencoba bicara pelan. "Aku capek. Aku juga manusia." Tapi suamiku malah menghela napas panjang seperti lelah menghadapi aku. "Kamu tuh sekarang berubah banget." Kalimat itu langsung membuat dadaku sesak. Berubah? Padahal aku hanya mulai lelah dimanfaatkan. Aku mulai menangis pelan sambil berkata, "Aku kerja sampai sakit, tapi rasanya nggak ada yang peduli." Dan saat itulah, suamiku mengucapkan kalimat yang benar-benar menghancurkan harga diriku malam itu. "Gajimu besar juga karena doa ibu." Aku langsung membeku. Beberapa detik aku bahkan tidak bisa bernapas dengan lega. Karena kalimat itu terasa sangat kejam. Semua perjuanganku, semua lemburku, semua malam saat aku pulang hampir tengah malam, seolah tidak berarti apa-apa. Aku menatapnya sambil air mata terus jatuh. Lalu berkata dengan suara gemetar, "Jadi kerja kerasku nggak ada artinya?" Dia langsung menjawab cepat, "Kalau bukan karena restu keluarga, kamu nggak mungkin sesukses sekarang." Kalimat itu langsung membuat seluruh tubuhku dingin. Karena untuk pertama kalinya, aku merasa seluruh hidupku dirampas. Bukan cuma uangku, tapi juga hasil perjuanganku sebagai perempuan. Aku tertawa kecil sambil menangis. Pahit sekali rasanya. Karena lucu, saat aku sakit karena pekerjaan, tidak ada yang menemaniku. Saat aku stres karena target kantor, aku hadapi sendiri. Saat aku pulang malam dengan tubuh hampir roboh, aku tetap memaksa tersenyum. Tapi sekarang, kesuksesanku dianggap bukan hasil usahaku, melainkan doa yang harus kubayar seumur hidup. Aku mulai gemetar. Dan untuk pertama kalinya sejak menikah, aku berkata dengan suara cukup keras, "Kalau semua karena doa ibumu, lalu kenapa yang sakit dan hampir hancur itu aku?" Ruangan langsung hening. Suamiku menatapku tajam. Mungkin dia tidak menyangka aku akan bicara seperti itu. Karena selama ini aku selalu diam. Selalu mengalah. Selalu mencoba menjadi istri baik. Tapi malam itu, aku benar-benar sudah terlalu lelah. Aku menangis sambil berkata, "Aku capek kerja cuma buat membiayai gengsi orang lain. Aku capek dianggap pelit setiap kali menjaga uangku sendiri. Aku capek hidupku diukur dari seberapa banyak uang yang bisa kuberi." Air mataku jatuh terus tanpa bisa berhenti. Dan untuk pertama kalinya, aku tidak lagi peduli terlihat lemah di depannya. Karena hatiku memang sudah hancur. Tapi yang paling menyakitkan, suamiku malah berkata dengan nada dingin, "Kalau kamu nggak ikhlas bantu ibu, bilang aja." Kalimat itu langsung membuatku diam. Benar-benar diam. Karena akhirnya aku sadar. Di matanya, semua rasa sakitku tetap hanya dianggap soal uang. Bukan soal harga diri. Bukan soal luka. Bukan soal perasaan seorang istri yang perlahan kehilangan dirinya sendiri. Aku menangis saat mendengar suamiku menyebutku pelit. Setelah pertengkaran malam itu, suasana rumah kami berubah semakin dingin. Aku dan suamiku mulai jarang bicara. Kalaupun bicara, hanya seperlunya. Tentang makan. Tentang pekerjaan. Tentang hal-hal kecil yang tidak menyentuh hati sama sekali. Sedangkan di dalam diriku,
Aku terus menahan sesuatu yang terasa makin berat setiap hari. Aku mulai sering menangis diam-diam lagi. Di kamar mandi. Di mobil saat pulang kerja. Bahkan kadang di toilet kantor sambil pura-pura touch up makeup. Karena jujur saja, aku sudah sangat lelah berpura-pura kuat. Tapi anehnya, semakin aku terluka, semakin aku berusaha menjadi istri baik. Aku masih memasak. Masih mencuci, masih bekerja keras, masih mencoba menjaga rumah tangga ini tetap utuh. Mungkin karena jauh di dalam hati, aku masih berharap suamiku suatu hari akan sadar, akan melihat semua pengorbananku, akan akhirnya membelaku. Tapi harapan itu perlahan mati malam itu. Hari itu sebenarnya aku sedang sakit, badanku demam sejak pagi. Tapi aku tetap masuk kerja karena ada meeting penting yang tidak bisa kutinggalkan. Sepanjang hari kepalaku berat sekali. Tubuhku menggigil. Bahkan beberapa kali aku hampir menangis karena terlalu lelah. Dan saat akhirnya pulang, aku hanya ingin istirahat. Aku bahkan belum sempat mengganti pakaian kerja ketika mendengar suara ibu mertua datang ke rumah. Dadaku langsung terasa sesak. Aku benar-benar tidak punya tenaga untuk menghadapi apapun malam itu. Beliau masuk sambil tersenyum kecil. Lalu duduk di ruang tengah bersama suamiku. Aku mencoba tetap sopan meski tubuhku lemas. Sampai beberapa menit kemudian, pembicaraan tentang uang itu muncul lagi. Ibu mertua berkata sambil tertawa kecil. Bulan depan ibu mau bikin gathering besar. Aku langsung diam. Entah kenapa sekarang setiap mendengar kata gathering atau arisan, dadaku langsung terasa sakit. Beliau lalu melanjutkan, teman-teman ibu semua pada upgrade perhiasan. Masa ibu kalah? Aku memejamkan mata sebentar. Karena jujur saja, aku sudah terlalu lelah mendengar semua tentang gengsi itu. Aku mencoba bicara sangat pelan. Bu, mungkin sekarang kita lebih fokus nabung dulu. Ruangan langsung hening. Ibu mertua langsung menatapku. Tatapannya berubah dingin. Dan beberapa detik kemudian beliau berkata, dari dulu ibu bilang, perempuan kalau sudah pegang uang besar biasanya berubah. Dadaku langsung terasa panas. Aku cepat-cepat menjawab, bukan begitu maksud saya. Tapi sebelum aku selesai bicara, suamiku tiba-tiba berkata sesuatu yang membuat seluruh tubuhku membeku. Dia sekarang memang mulai pelit, Bu. Aku langsung menoleh cepat ke arahnya. Kupikir aku salah dengar. Tapi wajahnya benar-benar serius. Dan saat itulah, air mataku langsung jatuh. Karena setelah semua yang kuberikan, setelah semua pengorbananku, dia masih bisa menyebutku pelit. Aku tertawa kecil sambil menangis. Pahit sekali rasanya. Karena ironis, aku justru orang yang paling banyak mengeluarkan uang di rumah tangga ini. Aku yang bekerja sampai sakit. Aku yang hampir tidak pernah menikmati hasil kerjaku sendiri. Aku yang terus mengalah demi menjaga hubungan mereka. Tapi sekarang, aku disebut pelit hanya karena mulai mencoba menjaga hidupku sendiri. Aku menatap suamiku sambil air mata terus jatuh. Lalu berkata dengan suara gemetar, "Kamu benar-benar mikir aku pelit?" Dia langsung menjawab dingin, "Kalau nggak pelit, kenapa sekarang banyak perhitungan?" Kalimat itu langsung menghancurkan seluruh sisa kekuatan hatiku. Karena dia tidak pernah benar-benar mencoba memahami kenapa aku berubah. Aku berubah karena lelah, karena sakit, karena merasa dimanfaatkan. Bukan karena tidak sayang keluarga mereka. Aku mulai menangis lebih keras malam itu. Dan untuk pertama kalinya, aku benar-benar bicara tanpa menahan apapun lagi. Aku kerja sampai hampir pingsan. Aku jarang beli apa-apa buat diriku sendiri. Aku bahkan takut sakit karena nggak punya pegangan. Tapi di mata kalian aku cuma perempuan pelit. Suaraku pecah. Dadaku sakit sekali. Dan yang paling menyakitkan, tidak ada satupun dari mereka yang terlihat merasa bersalah.
Ibu mertua malah berkata sambil menghela napas. Suami mana yang betah sama perempuan hitung-hitungan? Kalimat itu langsung membuatku benar-benar hancur. Karena malam itu, aku sadar. Sebesar apapun pengorbananku, aku tidak akan pernah dianggap cukup di keluarga ini. Aku memilih berhenti memberi uang dan semua orang marah. Setelah malam aku disebut pelit di depan ibu mertuaku sendiri, ada sesuatu dalam diriku yang akhirnya benar-benar patah. Aku sudah terlalu lama diam, terlalu lama mengalah, terlalu lama mencoba menjadi menantu sempurna. Tapi semakin aku memberi, semakin mereka merasa berhak atas hidupku. Dan untuk pertama kalinya sejak menikah, aku mulai bertanya pada diriku sendiri, kalau aku terus seperti ini, apa yang akan tersisa untuk diriku sendiri? Jawabannya membuat dadaku sesak. Tidak ada. Aku tidak punya tabungan, tidak punya rasa aman, bahkan tidak punya kebebasan menikmati hasil kerja kerasku sendiri. Yang tersisa hanya tubuh lelah dan hati yang terus terluka. Dan malam itu, aku akhirnya membuat keputusan yang paling kutakuti. Aku memutuskan berhenti memberi uang untuk arisan sosialita ibu mertua. Keputusan itu sebenarnya sederhana. Aku hanya ingin menyelamatkan diriku sendiri. Tapi ternyata, keputusan itu menjadi awal perang besar dalam rumah tanggaku. Hari gajian bulan itu akhirnya tiba. Seperti biasa sejak pagi ibu mertua sudah menelepon suamiku. Dan seperti biasa pula, dadaku langsung terasa berat mendengar mereka membicarakan uang lagi. Tapi kali ini berbeda. Karena untuk pertama kalinya, aku sudah memutuskan dalam hati bahwa aku tidak akan menyerahkan 15 juta itu lagi. Malam harinya, saat kami sedang makan, suamiku berkata santai, "Nanti transfer ke ibu ya." Aku langsung meletakkan sendok pelan. Jantungku berdetak sangat keras. Tapi aku tahu, kalau malam ini aku diam lagi, hidupku akan terus seperti ini selamanya. Aku menarik napas panjang lalu berkata, "Aku nggak bisa kasih 15 juta lagi." Ruangan langsung hening. Suamiku menatapku perlahan. Tatapannya berubah dingin. Maksudnya, tanganku mulai dingin. Tapi aku memaksa diriku tetap bicara. Aku mau mulai nabung buat hidup kita sendiri. Belum selesai aku bicara, suamiku langsung meletakkan sendok cukup keras. "Jadi sekarang kamu benar-benar berubah." Kalimat itu langsung membuat dadaku panas. Karena lagi-lagi, menjaga masa depan rumah tangga sendiri dianggap kesalahan. Aku mulai gemetar. Tapi aku tetap mencoba tenang. Aku capek hidup kayak gini. Aku kerja keras tapi nggak pernah ngerasa punya apa-apa. Suamiku langsung berdiri sambil menatapku tajam. "Ibu butuh uang itu." Aku langsung tertawa kecil pahit. Karena untuk pertama kalinya, aku tidak lagi takut mengatakan apa yang selama ini kupendam. Buat apa? Buat tas baru lagi. Buat pamer depan teman-temannya. Kalimat itu langsung membuat wajah suamiku berubah marah. Dan beberapa detik kemudian, ponselnya langsung diambil. Dia menelepon ibunya malam itu juga. Di depanku. Tanpa sedikit pun mencoba menjaga perasaanku. Dadaku langsung sesak saat mendengar dia berkata, "Bu, dia nggak mau transfer." Hanya satu kalimat. Tapi rasanya seperti aku sedang diadukan karena melakukan dosa besar. Tidak lama kemudian, ponsel itu diberikan padaku. Tanganku gemetar saat menerimanya. Dan suara ibu mertua langsung terdengar keras dari seberang sana. "Jadi sekarang kamu mulai berani ngelawan ibu?" Air mataku langsung jatuh. Aku mencoba bicara pelan. "Saya cuma pengen kita punya tabungan sendiri, Bu." Tapi beliau langsung memotong dengan nada tinggi. "Kalau bukan karena anak saya, kamu nggak akan masuk keluarga ini." Dadaku langsung terasa sangat sakit. Karena setelah semua yang kuberikan, aku tetap dianggap orang luar. Aku mulai menangis sambil berkata, "Saya capek.
Saya juga manusia. Tapi ibu mertua malah berkata sesuatu yang benar-benar menghancurkan hatiku. Perempuan sukses tapi nggak tahu balas budi itu nggak akan berkah hidupnya. Kalimat itu langsung membuat seluruh tubuhku dingin. Karena lagi-lagi, penghasilanku seolah menjadi utang yang harus kubayar seumur hidup. Aku akhirnya menyerahkan kembali ponsel itu ke suamiku. Lalu masuk ke kamar dengan langkah gemetar. Dan malam itu, untuk pertama kalinya sejak menikah, aku tidak menangis diam-diam lagi. Aku menangis sejadi-jadinya. Karena aku akhirnya sadar. Di rumah tangga ini, aku tidak pernah benar-benar dicintai sebagai pasangan. Aku hanya dihargai selama terus memberi uang. Saat aku pergi, baru mereka sadar uangku selama ini menopang gengsi mereka. Malam setelah pertengkaran itu, rumah terasa sangat sunyi. Aku duduk sendiri di pinggir kasur sambil memeluk lututku. Mataku bengkak, dadaku sesak, dan kepalaku terasa penuh sekali. Di ruang tengah aku masih bisa mendengar suara suamiku berbicara dengan ibunya lewat telepon. Suaranya terdengar kesal. Sedangkan aku hanya diam sambil menatap lantai. Karena untuk pertama kalinya sejak menikah, aku benar-benar merasa sendirian. Aku mulai mengingat semua yang sudah kulewati. Tentang bagaimana aku bekerja sampai hampir tidak punya waktu hidup. Tentang bagaimana aku rela mengorbankan diriku demi rumah tangga ini. Tentang bagaimana aku terus mencoba menjadi istri dan menantu yang baik. Tapi semakin aku berusaha, semakin aku diperlakukan seperti mesin uang. Dan malam itu, aku akhirnya sadar satu hal yang paling menyakitkan. Mereka tidak takut kehilangan aku. Mereka hanya takut kehilangan uangku. Air mataku langsung jatuh lagi. Karena pengakuan itu terasa sangat pahit. Aku menoleh ke arah lemari kecil di sudut kamar. Lalu perlahan berdiri. Tanganku gemetar saat mulai memasukkan beberapa pakaian ke dalam tas. Bukan karena marah. Bukan juga karena ingin mengancam siapapun. Aku hanya lelah. Sangat lelah. Aku tidak sanggup lagi hidup di tempat yang membuatku merasa tidak berharga. Saat aku sedang membereskan pakaian, suamiku masuk ke kamar. Dia langsung menatap tasku dengan wajah tidak percaya. "Kamu mau kemana?" Aku menarik napas panjang sebelum akhirnya menjawab pelan. "Aku mau pulang ke rumah orang tuaku dulu." Ruangan langsung hening. Dan untuk beberapa detik, aku masih berharap dia akan menahanku. Akan berkata, "Jangan pergi." Atau, "Maaf, kita perbaiki semuanya." Tapi tidak. Dia malah berkata dengan nada dingin, "Cuma gara-gara uang kamu segitunya." Kalimat itu langsung membuat seluruh tubuhku lemas. Karena bahkan di detik aku ingin pergi pun, dia masih berpikir semua ini hanya soal uang. Padahal yang hancur dalam diriku sudah jauh lebih besar dari itu. Aku menatapnya sambil air mata terus jatuh. Lalu berkata dengan suara gemetar, "Aku nggak pernah keberatan bantu keluargamu. Aku cuma pengen dihargai." Suaraku pecah di kalimat terakhir. Karena itulah yang paling menyakitkan. Bukan soal nominalnya, tapi soal bagaimana aku diperlakukan. Suamiku langsung menghela napas panjang lalu berkata, "Kamu terlalu banyak drama." Aku langsung tertawa kecil sambil menangis. Karena setelah semua luka yang kutahan, aku masih dianggap berlebihan. Malam itu aku akhirnya pergi. Tanpa teriak. Tanpa marah besar. Aku hanya membawa satu tas kecil dan hati yang benar-benar hancur. Perjalanan menuju rumah orang tuaku terasa sangat panjang. Sepanjang jalan aku menangis diam-diam sambil melihat lampu jalan yang samar karena air mata. Dan di tengah perjalanan itu, aku terus bertanya pada diriku sendiri. Kenapa perempuan yang paling banyak berkorban, justru sering jadi orang yang paling tidak dihargai? Hari-hari pertama setelah aku pergi terasa sangat sunyi. Aku lebih banyak diam di kamar. Ibuku beberapa kali mencoba bertanya. Tapi aku belum sanggup bercerita banyak. Karena jujur saja,
Aku masih mencintai suamiku. Dan itu yang paling menyakitkan. Beberapa hari pertama suamiku hampir tidak menghubungiku. Hanya pesan singkat. Udah sampai. Atau, kapan balik? Tidak ada permintaan maaf. Tidak ada rasa kehilangan. Sampai akhirnya, minggu kedua semuanya mulai berubah. Ibu mertuaku mulai sering menelepon. Bukan untuk marah, tapi mulai mengeluh. Katanya pengeluaran rumah jadi kacau. Katanya cicilan arisan mulai berat. Katanya suamiku jadi sering stres. Dan untuk pertama kalinya, aku sadar sesuatu yang sangat pahit. Selama ini, uangku memang menopang gaya hidup mereka. Bukan sekadar membantu, tapi benar-benar menjaga gengsi yang selama ini mereka banggakan. Suatu malam suamiku akhirnya datang ke rumah orang tuaku. Wajahnya terlihat lelah, jauh lebih kusut dari biasanya. Dan saat melihatku, dia langsung diam cukup lama. Sampai akhirnya berkata pelan, "Rumah jadi beda sejak kamu pergi." Air mataku langsung jatuh. Karena ironis sekali, aku baru terasa berharga setelah tidak ada. Suamiku lalu duduk sambil menunduk. Dan untuk pertama kalinya sejak menikah, aku melihat laki-laki itu benar-benar kehilangan sesuatu. Dia berkata dengan suara pelan, "Sekarang aku baru sadar. Selama ini kamu yang menahan semuanya sendirian." Kalimat itu langsung membuat dadaku sesak. Karena aku sudah terlalu lama menunggu dia memahami itu. Tapi malam itu, aku juga belajar sesuatu yang sangat penting. Kadang perempuan harus berhenti memberi terlalu banyak, supaya orang lain sadar bahwa dirinya bukan benda yang bisa dimanfaatkan sesuka hati. Perempuan juga manusia. Bisa lelah. Bisa hancur. Dan pantas dihargai lebih dari sekadar uang yang dihasilkannya. Terima kasih sudah mendengarkan kisah ini sampai akhir. Kalau kalian ada di posisi tokoh utama, apa yang akan kalian lakukan? Tetap bertahan demi rumah tangga? Atau memilih pergi demi menjaga harga diri? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Karena setiap orang pasti punya sudut pandang berbeda. Dan buat para suami di luar sana, berbakti kepada orang tua memang kewajiban. Tapi jangan sampai, istri yang setiap hari berjuang bersama kalian, justru merasa hanya dihargai karena uangnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.